Allah bukan hanya senang kepada kata-kata istighfar. Allah bukan hanya akan pasti menghapus dosa-dosa orang yang beristighfar, tapi yang lain Allah juga selain menghapus dosa-dosa kita, setiap kali kita beristighfar Allah kasih hadiah loh. Jadi bukan cuma Allah nge-read, Allah typing, Allah ngebales, Allah ngechat sama kita, tapi Allah juga tiba-tiba ngirim gosen. Tiba-tiba di rumah kita, Bu, ini ada yang ngirim, Mas, Kak, Bang gitu, ini ada yang ngirim gosen. Pas dibuka hadiah dari siapa? Dari Allah. Coba, Allah itu bukan cuma senang kalau kita bilang maafin saya ya Allah, langsung Allah read, langsung Allah typing, ya udah dimaafin. Bukan cuma segitu. Pas begitu kita nulis kayak gitu, Allah langsung nyiapin kado, hadiah, send kepada kita. Bisa sampainya hari ini, bisa sampainya besok, bisa nanti dikasihnya di akhirat. Karena di akhirat kita lebih butuh itu daripada di dunia. Yang pasti Allah nge-send hadiah buat orang yang bersifat. Pasti itu 100% Allah kasih. Cuman ada yang dikasihnya sekarang, ada yang kasihnya ntar sore, ada yang dikasihnya besok, ada yang dikasihnya someday, ada yang kasihnya next time pas nanti kita di akhirat. Yang jelas Allah pasti ngasih kita hadiah. Makanya kalau kita udah istighfar, kita tuh kayak astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim ya Allah, berarti udah dimaafin dosa. Plus kita bayangin, aduh saya punya hadiah nih dari Allah nih, surprise, cuman belum tahu nanti Allah kasih kapan. Begitu kita butuh Allah kasih. Kayak 3 orang yang terkurung di dalam gua kan, hadis populer itu. 3 orang terkurung di dalam gua, yang membuat mereka bisa selamat apa? Hadiah-hadiah terhadap amal soleh mereka di masa lalu kan ya. Yang tadi kita baca di ayat ketiga, Allah pasti membalas setiap kebaikan dengan kebaikan. Allah pasti balas. Istighfar itu bagi Allah itu kebaikan. Padahal istighfar itu kewajiban gitu ya. Namanya orang berbuat salah kan wajib minta maaf kan. Tapi bagi Allah itu bukan cuma kewajiban, kebaikan. Coba, kalau kita ada orang minta maaf ke kita, kita bilang wajar sih, orang dia salah pasti minta maaf dong. Tapi kalau Allah ngelihatnya nggak kayak gitu, dia baik banget ya mau minta maaf gitu. Coba, kurang baik apa Allah sama kita? Coba kalau kita disakitin orang, ditikung misalnya, lagi ngecengin, tiba-tiba teman kita nyalip duluan karena dia udah punya modal gitu. Kita ke rumahnya naik angkot, terus macet-macetan dulu, dia naik ninja. Udah sampai di rumahnya, pas kita datang, nih ninja siapa ya? Jangan-jangan ninja kakaknya gitu. Ternyata dia udah duluan, Pak, lagi PDKT sama calon mertua. Kan kita disalip tuh. Pulang dia bilang, maaf ya, gua nyalip lo, gua tahu sih lo mau ke situ. Kok kamu udah tahu? Ya gimana perasaan saya mah nggak bisa ditahan, saya mah sayang banget sama dia segala macam. Oh ya udah, gua maafin. Udah aja gitu. Apakah kita akan menganggap permintaan maaf dia itu sebagai sebuah kebaikan? Tidak, kita menganggap itu sebagai sebuah kewajiban dan kewajaran. Tapi Allah ke orang yang beristighfar menganggapnya itu kebaikan loh. Allah tuh kayak merendah banget gitu, walaupun Allah maha mulia dan maha tinggi. Kayak ngasih hati banget ke hamba-hambanya. Kita astagfirullahaladzim ya Allah, saya udah buat dosa. Wah, hambaku ini baik banget ya, minta maaf. Padahal itu tuh udah jadi kewajiban kita sebagai pendosa, tapi Allah anggap kebaikan. Sehingga Allah kasih hadiah, ini hadiah buat yang berbuat baik. Dan hadiah itu pasti sesuatu yang sangat kita butuhin dalam hidup. Makanya saya pernah cerita, mungkin teman-teman pernah dengar juga nih dari ustadz yang lain atau dari YouTube saya juga pernah kali, keajaiban hadiah bagi orang yang beristighfar kan. Kisah siapa? Imam Ahmad. Jadi Imam Ahmad bin Hambal suatu ketika itu jadi kayak ada perasaan kepengen ke Basrah. Ada apa ya di Basrah, kok saya pengen banget ke sana gitu. Saya curiga nih, Raja Salman kemarin ke Indonesia itu gara-gara ada yang istighfar di Indonesia. Astagfirullahaladzim ya Allah, Raja Salman. Astagfirullahaladzim, Raja Salman. Tiba-tiba Raja Salman mikir, aduh kok gue pengen banget ya ke Indonesia. Datang tuh gara-gara istighfar seseorang di Indonesia. Dan saya juga pernah ngerasa gitu, walaupun saya bukan orang soleh, tapi maksudnya ada keinginan hamba Allah yang soleh, lebih soleh dari saya, yang membuat saya datang ke suatu tempat. Di Bandung itu saya pernah diundang oleh salah satu universitas, namanya Universitas Telkom. Tuh ngundang saya tuh berkali-kali, bentrok aja nggak bisa. Tiba-tiba bukan saya yang datang, tapi saya dan pemuda hijrah bikin acara gosipnya di Universitas Telkom. Jadi bukan saya doang yang datang, satu tim, rame tuh. Yang datang waktu itu pesertanya sekitar 6.000 orang. Kata teman-teman panitia, Ustadz, kita itu ngundang Ustadz berkali-kali nggak bisa loh.
Dan terakhir-terakhir sejak Ustadz mulai banyak yang undang-undang, itu WA saya tuh nggak pernah dibaca loh Ustadz. Tapi kita nggak putus asa Ustadz. Nggak bisa ngundang Ustadz lewat Japri, kita ngundangnya lewat Allah. Pakai istighfar. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Hananataki datangin dong ya Allah, astagfirullahaladzim, Hananataki, astagfirullahaladzim. Tiba-tiba kita pilih di antara beberapa list yang kita mau bikin acara gosip. Telkom University itu paling memungkinkan kita bikin di situ. Ini hasil istighfar ya Ustadz. Artinya luar biasa kan? Coba praktekin. Ya Allah, dia ya Allah. Tapi saya lupa namanya, nggak tahu namanya siapa gitu. Pokoknya kurang lebih wajahnya tuh mirip-mirip Claudia gitu ya Allah, gitu-gitu. Tapi cek dulu ya, itu orang masih sendiri atau sudah berpasangan. Jangan sampai dia cerai. Kenapa dia cerai? Istighfar kita kan nggak boleh ya. Beristighfar demi orang lain putus gitu, nggak boleh. Pasti orangnya harus single dulu. Ya astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Pas kita ada hajat, ya Allah beri saya jodoh yang solehah, yang hafizah, yang konita, yang apa segala macam. Pas ketemu benar, Neng, kak namanya siapa? Solehah, konita, hafizah gitu. Sesuai dengan permintaannya. Walaupun dia baru belajar tahsin 1 gitu. Tapi namanya Solehah Konita Hafizah. SQF. Solehah Konita Hafizah. SQH. Nah gitu deh pokoknya. Jadi Imam Ahmad, by the way teman-teman, Imam Ahmad itu ulama dengan hafalan hadis yang terbanyak loh. Tahu berapa hafalan hadis Imam Ahmad? Kalau kita kan hafal hadis itu 1 ya, dari dulu sampai sekarang. Innamal a'malu ini. Kalau Imam Ahmad 1 juga, 1 juta. Hafalan hadisnya 1 juta. Imam Syafi'i aja gurunya Imam Ahmad itu respect banget, takjub sama Imam Ahmad. Imam Syafi'i tahu sendiri kan yang hafalannya itu gimana. Kalau baca buku beliau takut hafal. Baca buku takut hafal. Jadi kalau dia baca buku 2 halaman gitu, 1 halaman ditutup. Aduh, saya takut nih kehafal. Ditutup dulu biar nggak kehafal coba. Kita tuh aduh gimana ya cara hafal. Imam Syafi'i, aduh khawatir kehafal nggak sengaja, nggak sengaja kehafal. Kita mungkin satu-satunya yang kita hafal nomor telepon, cuma nomor telepon si dia. Kadang nomor telepon sendiri juga nggak hafal loh. Ustaz nomor teleponnya berapa? Ntar ya, cari dulu. Tapi kalau nomor istri saya aja saya hafal banget tuh. Imam Ahmad hafalannya 1 juta hadis. 1 juta hadis dan itu bukan cuma teks dengan sanad-sanadnya dari ini 1 juta. Saking luar biasanya kesolehan Imam Ahmad. Kan jadi selebgram banget tuh di masa beliau tuh ya. Followersnya udah jutaan lah pokoknya Imam Ahmad mah. Di mana-mana pengen Imam Ahmad ngejapri, tapi kan namanya orang udah sibuk kayak Imam Ahmad kan nggak bisa ngebales. Akhirnya ngejapri langit. Tiba-tiba Imam Ahmad saya pengen banget ke Basroh. Ada apa ya di Basroh? Padahal saya nggak kenal orang loh di Basroh. Tapi pengen. Setelah berapa hari kepengen, akhirnya azam, udah saya berangkat aja. Siapa tahu ada sesuatu yang saya dapat kebaikan di sana. Berangkat ke Basroh. Namanya orang tawadu, rendah hati. Berangkat ke Basrohnya itu sendiri. Nggak ada preparation apa-apa, nggak ngebooking pesawat, nggak ngebooking hotel. Berangkat aja sendiri, backpackeran gitu. Jadi Imam Ahmad itu backpacker soleh. Dari Madinah ke Basrah backpackeran, jalan ke Basrah. Sampai di Basrah karena nggak ada tempat menginap, beliau nginap di masjid terbesar di kota Basrah. Di dalam masjid lagi tidur, diusir sama marbot. Bang, ngapain tidur di sini? Pak, saya musafir dari Madinah, nggak ada tempat tinggal. Ya ini bukan hotel ini. Udah mirip Medan belum sih? Bah gitu ya. Ini bukan hotel ini. Mbah, kenapa tidur di sini? Udah keluar gitu. Diusir aja. Ini Medan, Bung, gitu ya. Keluar akhirnya dia. Ini orang Imam Ahmadnya orang Sunda lagi kaget langsung kan ketemu orang Medan gitu. Akhirnya keluar di teras. Di teras datang lagi tuh marbot. Marbotnya emang agak-agak kayaknya belum dapat gajian tanggal tua. Agak-agak nyebelin gitu. Kok masih tidur di sini? Katanya tadi nggak boleh di dalam. Akhirnya saya tidur di luar. Ya ini masih juga masjid. Udah keluar. Diusir aja. Sampai keluar, didorong-dorong gitu. Bayangin ulama besar, orang soleh, kekasih Allah didorong-dorong. Tapi emang kayak gitu takdir Allah. Supaya jadi caper sama penjual roti. Penjual roti lagi tutup toko ngeliat ada orang didorong-dorong, dipanggil.
wahai kisanak gitu ya, kalau radio dulu teh. Pak, Tuan, kenapa, ada apa, sini gitu. Tuan butuh apa? Saya musafir, pengen tempat istirahat tapi diusir di masjid. Oh, ya udah, diistirahat aja di rumah saya. Rumah saya kecil tapi lumayan lah untuk istirahat malam ini. Ya jazakallah khair wa iyyakum, udah tinggal di situ. Subuh menjelang subuh pas waktunya tahajud, Imam Ahmad bangun melihat si penjual roti lagi bikin roti, kan habis subuh dia jualan, jadi bikinnya sebelum subuh. Lagi bikin roti ngaduk-ngaduk gitu. Setiap dia ngaduk dia bilang astagfirullahaladzim gitu. Bayangin. Dawamkan satu perbuatan yang dibarengi dengan istighfar. Lagi nyalain motor, astagfirullah gitu. Bisa, lagi ngaduk juga bisa, lagi ngapain juga bisa, selama itu satu perbuatan yang mubah. Mubah itu boleh-boleh aja. Jangan sambil berbuat dosa istighfar gitu. Atau istighfar tapi asik. Gimana istighfar tapi asik? Istighfar sambil main PlayStation. Wah, astagfirullahaladzim gitu. Nah, itu mah nggak boleh ya. Itu namanya mencampur adukan antara hak dan wala talbisul haqqa bil batil. Janganlah kalian mencampur adukan hak dan batil. Astagfirullahaladzim. Daripada ngelamun, daripada bengong gitu, mending daripada bersiul, ya udah astagfirullah aja. Walaupun mungkin bersiul boleh-boleh aja, tapi yang nggak dapat pahala, walaupun nggak dosa juga gitu. Astagfirullah. Imam Ahmad perhatiin, ini saya ngeliat udah 10 menit istighfar melulu. Didatengin sama Imam Ahmad. Tadi kepo juga. Mas, Bang, kan di Medan ya, Bang. A gitu. Oh, orang Bandung ya. Bang, saya lihat abang istighfar terus setiap ngaduk ini. Ya, kenapa? Enggak, saya penasaran aja, udah berapa lama kayak gitu? Alhamdulillah udah sekitar 10 tahun saya kayak gini. Saya selalu kalau ngaduk roti itu istighfar biar ada kebaikan setiap adukan roti. Siapa tahu rasa rotinya lebih gurih kalau bahasa kita. Oh, udah 10 tahun, alhamdulillah. Terus boleh tahu nggak hasil dari dawamnya istighfar 10 tahun itu apa? Abang udah dapat apa nih dari istighfar? Alhamdulillah, sejak saya istighfar kayak gini, Allah selalu ngasih apa yang saya minta. Gak pernah saya berdoa yang Allah tolak, semuanya dikabulin sama Allah. Kecuali satu yang belum dikabulkan. Apaan? Saya tuh pernah berdoa, ya Allah, saya pengen banget selfie sama Imam Ahmad. Pengen banget tuh. Gak apa-apa, Allah sekali aja, yang penting bisa ketemu sama Imam Ahmad. Pengen jabatan tangan, pengen tahu wajah orang yang hafal hadis 1 juta hadis itu kayak gimana. Saya minta ke Allah, cuman mungkin belum aja, tapi saya yakin pasti akan dikabulkan. Imam Ahmad langsung nangis coba. Masya Allah. Jadi ini nih yang menarik saya ke Basra nih. Istighfar dialah yang membuat Imam Ahmad pengen banget ke Basra. Bela-belain habis-habisan sampai diusir-usir di masjid gara-gara dia beristighfar. Jadi pengaruhilah hati seseorang, pengaruhilah hidup seseorang dengan istighfar kepada pemilik hati dan kehidupan orang itu.